Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqwa bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-rawaib wa husnul khawatim wa istasqalu amam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-rawaib wa husnul khawatim wa istasqalu amam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-rawaib wa husnul khawatim wa istasqalu amam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shalah. Qala al-musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun adapun satu fasal arkanus sholati adapun rukun-rukunnya salat. Ya, betul. Arkanus sholati adapun rukun-rukunnya salat sab'ata asyara ialah 17 rukunnya. Sab'ata asyara rukunnya. Ruknan ini jadi apa kedudukannya? Udah ada ruknanya? Ada. Cuman sampai sab'ata asyara itu ya. Al-awwalu adapun yang pertama niyatun ialah niat bil qalbi dengan hati. Niyatun ialah niat bil qalbi dengan hati. Wa yu'ayyinu dan menentukan lil fi'li bil qalbi lil fi'li.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu an-niyatu. Nah, niyatun. Al-awwalu adapun yang pertama niyatun ialah niat bil qalbi dengan hati. Lil fi'li untuk melaksanakan, untuk mengerjakan sholat. Wa yu'ayyinu dan menentukan siapa orang Zatas sababil wakti. Zatas sababil wakti kepada waktu atau sebab waktu, pada sebab waktu. Kepada sebab waktu. Artinya kalau duhur niatnya niat fardu duhur. Jangan cuma nawa usolli al-fardhu lillahi ta'ala, tidak boleh. Usolli al-fardhu lillahi ta'ala, tidak boleh. Tapi waktunya harus ditentukan. Usolli fardhu subhi, usolli dhuhra, usolli al-asra. Bisa. Wayang dan berniat dan akan berniat siapa man al-fardiyata pada niat fardu fil fardi di dalam sholat fardu. Wayang dan akan berniat siapa man al-fardiyata pada fardu fil fardi di dalam fardu. Wayakulu dan akan mengucapkan siapa man wayakulu dan akan mengucapkan siapa man bihaitsu yusmi'u, bihaitsu sekiranya yusmi'u akan mendengar siapa man nafsahu kepada dirinya sendiri, nafsahu kepada dirinya sendiri, kakulli ruknin seperti tiap-tiap rukun qauliyin yang bangsa qaul, qauliyin yang bangsa qaul. Mengucapkan apa? Allahu Akbar pada lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar pada lafaz Allahu Akbar. Untung bahasanya bukan sekarang ya, disponsori oleh Umbul. Nah, ini Umbulnya dilihatin kamera. Pengajian Sulam Taufik disponsori oleh Umbul. Qaulin Allahu Akbar kepada lafaz Allahu Akbar, wa huwa adapun lafaz Allahu Akbar, wa huwa adapun lafaz Allahu Akbar sani arkaniha ialah rukun yang kedua, ialah rukun keduanya salat. Sani arkaniha ialah rukun keduanya salat. Diwajib mengucap Allahu Akbar yang didengar oleh dirinya sendiri, yang didengar oleh dirinya sendiri. Jangan sampean tanpa suara ya, tanpa suara. Dijelaskan Allahu Akbar. Jadi niat yang ada di hati sampean itu ketika sampean mulai mengucap sudah usolli fardhu bar lillahi ta'ala, sudah ya. Allah sudah berjalan niat di hati. Allahu Akbar. Jangan terlalu panjang. Allah sampai 5 menit. Jadi sholat ya. Ada yang mengatakan itu batal kalau terlalu lama ya. Ada yang mengatakan kalau terlalu lama pembacaan niatnya itu ada yang membatalkan. Pernah dengar saya? Pernah dengar terangan seperti itu. As-salisu adapun rukun yang nomor 3, as-salisu adapun rukun yang nomor 3, al-qiyamu ialah berdiri. Fil fardi di dalam sholat fardu. Khusus sholat fardu hukumnya wajib berdiri. Kalau sunnah
kaifa syi'ta ya, kaifa syi'ta, bagaimana sampean menginginkan kalau sholat sunnah. Sampean sholat sunnah duha malas berdiri, langsung duduk tidak apa-apa. Sholat tarawih capek karena 11 rakaat Pak, sholat tarawih capek, duduk. Tapi pahalanya separuh. Pilih pahala banyak, full, apa di bawahnya full, separuh. Kalau orang yakin pada pahala yang besok akan menjadi pemberat timbangan ya, maka akan pilih full. Full akan berdiri. Masa sampean berdiri lihat sepak bola 2 jam aja nggak capek ya? Sholat tarawih cuman berapa? Dek-dek paling 1/4 jam. Kalau supirnya patas lebih cepat. Mau galibin. Ya, perlu diingat nanti di sholat tarawih takut imamnya membaca bismillahnya itu cepat, membaca surat-suratnya cepat. Kalau rakaat yang pertama sampean tak nyapok bismillahnya, kalau tak nyapok Mas Buk tak nyapok bismillahnya imam. Akhirnya di surat-suratan bismillahnya sampean belum selesai tidak apa-apa, masih dihitung nyapok. Tapi kalau di rakaat yang kedua imamnya cepat patas, saya kan ada imam yang seperti itu kan. Lebih baik sampean baca bismillah berbarengan dengan imam. Takutnya kalau di rakaat yang kedua bismillahnya sampean tidak selesai, imam ruku sampean ikut ruku dengan keadaan bismillah belum selesai, maka sholatnya batal. Karena suratul Fatihah, ya kalau suratul Fatihah itu dalam sholat itu termasuk rukun. Kalau batal berarti bisa tidak batal tapi sampean nambah rakaat lagi ya. Bisa tidak batal sampean tambah rakaat. Karena kalau rakaat pertama bismillahnya sampean tidak selesai tidak apa-apa. Tapi kalau rakaat kedua kalau bisa bismillahnya sampean ya lihat kondisi imam. Kalau kondisi imamnya baca surat-suratnya cepat, baca bismillahnya cepat, sampean baca bismillah, baca Fatihah bersamaan dengan imam. Bagaimana sekiranya sampean bisa menyelesaikan pembacaan bismillah. Dulu ada di sini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Alif lam mim, Allahu akbar. Makmumnya belum baca bismillah sudah Allahu akbar. Mungkin kalau dulu saya sering batal tarawih saya. Karena apa? Karena tak di rakaat yang kedua saya tidak pernah nyapok baca bismillah, tidak pernah selesai. Imam sudah rukuk. Mau dibaca surat-suratnya alif lam mim, qaf, nun, apa ya insot, Allahu akbar. Itu memang ayat boleh baca satu ayat boleh. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Macam mau baca surat Yasin boleh, mau baca kaf ya ain shad, masuk min ayatil Quran. Allahu akbar. Enggak apa-apa. Tapi enggak sempurna, lebih baik baca surat pendek tapi sempurna daripada surat-surat panjang tapi enggak selesai. Apalagi cuma diambil awalannya saja. Nun, Allahu akbar. Dah enak di makmum ya, dah enak di makmum. Nanti besok jadi imam, jangan seperti itu ya. Cari ya surat-surat yang biasa kita baca dari Al-Ha sampai Qul-Hu. Bacanya slow ya, bacanya slow. Lil qadiri, berdiri bagi yang mampu, lil qadiri bagi orang yang mampu. Khusus sholat fardu lil qadiri bagi orang yang mampu wajib berdiri. Kalau sholat sunnah bisa duduk. Sampean capek sholat sunnah, tahajud malam ada yang kok memancing abu ajeng tatedung tebukan karena sampean jago tidur sampean doyan tidur. Jadi sholatnya dengan cara duduk. Kalau sunnah gak apa-apa.
Ar-rabi'u adapun yang nomor 4. Ar-rabi'u adapun yang nomor 4 qiraatul Fatihah. Bija. Mana satunya aja? Siapa itu? Wah, kurang bonusnya itu aja. Ya. Ar-rabi'u adapun yang nomor 4 qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihati ialah membaca Fatihah bil basmalati dengan basmalah wa tasdidati wa tasdidati dan tasdid. Apa tasdid? PR ya? Wa muwalatiha wa tasdidati dan tasdid wa muwalatiha dan berturut-turut wa tartibiha dan tartib wa muwalatiha dan berturut-turutnya basmalah wa tartibiha dan tartibnya basmalah. Artinya bismillahirrahmanirrahim qiraatul Fatihah bil basmalah. Artinya tidak dengan tidak langsung ke alhamdulillah ya. Ada sebagian golongan yang baca Fatihahnya itu tidak dimulai dari bismillah. Allahu akbar. Ada yang baca bismillahnya tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Kayak gitu. Ada yang dari awal. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Enak suara saya. Kalau masuk Nurmus kalah Hendrik. Hendrik kan cuma menang muda, ganteng, suaranya tinggi. Kalau sama-sama mudanya menang saya. Cuman sayanya Hendrik ngerokok, tidak ngerokok bagus suaranya. Ngerokok. Sampai sudah ngerokok, tidak ketahuan saya. Wa ikhrajil hurufi dan mengeluarkan huruf min makharijiha dari makhrajnya. Min makharijiha dari makhrajnya. Hanya baca belajar bismillah, belajar Fatihah itu harus benar, belajar Al-Qur'an harus benar. Jangan sembarangan. Belajarlah makharijul huruf yang benar. Kadang ada orang baca bismillah itu bismillahirrahmanirrahim pakai ha. Anggapannya sudah ha. Kalau ha sudah beda makna. Bis pakai shad bis karena ingin Karena ingin terlihat fasih pakainya biswat. Bismillah. Salah sudah maknanya beda sudah ya. Yang harusnya bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh nirrahim. Hati-hati baca Al-Quran salah huruf salah makna. Sampai kan sudah tahu nahwu shorob. Di dalam shorob ada kesalahan atau penambahan huruf itu sudah merubah makna. Kayak fa'ala artinya telah bekerja. Fa'ala beda lagi. Tafa'ala beda lagi. Ya kan? Ada fa'ala sama fa'ala. Adama sama adama beda. Harus belajar, benar-benar belajar. Takut sholatnya nanti salah bacaannya. Masalahnya dalam ketentuan sholat itu harus benar makharijul hurufnya. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang baca syiratal, lari ke sin.
lari ke syin. Syiratal ladzina. Kalau tak paham dah, belajarlah makharijul huruf. Kalau di Sidogiri Mas, kalau di Sidogiri sampean pinter sudah apanya? Kitabnya. Tapi di tes kenaikan kelas Al-Qur'annya rendah nilainya, dalam dalam tajwidnya, dalam makharijul hurufnya rendah, enggak naik. Patokannya di Sidogiri itu adalah Al-Qur'an. Enggak naik ada. Ghairil maut. Ada yang baca ghairil. Ada yang baca khairil. Mau ngambil ghain karena ghain itu termasuk huruf khalaq ya. Ngelet gelu tepak kahok. Khairil. Ada, bukan tidak ada. Mau bilang walau dot itu katanya lidah sebelah kiri, pinggir lidah sebelah kiri ditempelin ke geraham bagian dalam sebelah bagian bawah. Walau dolin, tidak boleh mengeluarkan. Seandainya tidak ada suara, tidak ada. Walau dolin, tidak ada gini. Dot. Perlu belajar ya, perlu belajar seperti itu. Salah, ada yang bilang walau polin tepak katok. Karena tidak ingin mengeluarkan hawa dus-dusnya ya, tidak ada rasa tembakan, ketika bilang dot pakelet tepak katok. Walau polin ghain ghairil. Lanjut, bismillah. Wa adamillah nih. Wa adamillah nih, dan tidak adanya salah harokat. Wa adamillah nih, dan tidak adanya salah harokat al-mukhilli yang merubah, al-mukhilli yang merubah bil makna dengan makna. Wa yahrumu, dan haram al-lahnu. Wa yahrumu, dan haram al-lahnu apa lahan, alladzi yang la yukhillu, yang tidak merusak makna, wala yubtilu, dan tidak membatalkan. Dan itu mainan ya, sama dengan laibun, sama juga eka kerja, baca bismillah eka kerja sampai bisa merubah makna. Coba saya lihat dulu. Laibu wala. Al-khamis, adapun yang nomor 5, rukun yang nomor 5, ar-ruku'u ialah ruku'. Ar-ruku'u ialah ruku'. Caranya ruku' bagaimana? Bi'an, dengan cara yanhaniyah, membungkuk. Bi'an haniyah, dengan cara membungkuk. Bi'aitu, sekiranya tanalu mendapat apa rohatahu, apa kedua telapak tangannya, rukbataihi, kepada lututnya. Jangan lebih, pokok sekiranya tangan itu bisa menyentuh lutut.
Nggak usah sampai ke sini mas, ini bukan lutut ya. Sampai nunduk ke sini. Ini bukan lutut. Ini adalah wetis. Wetis ini mas ya. Wetis di belakang. Apa kalau di depan ini? Tulang kering. Kalau Maduranya tulang adau. Nggak percaya? Sini. Ayo, tak percaya jejak tulang adu dah. Sini loh, tak dok pasti bilang aduh. Kalau sini di dok tidak merah aduh, kalau sini cetak aduh. Itu namanya tulang adu. Dan membungkuknya itu sekiranya kalau dikasih papan itu tidak akan jatuh, lurus, papannya lurus. Tidak seperti ini, tidak seperti ini ya. Kalau sampean sampai ke tulang adau pasti gini papannya itu ya, pasti nucing. Kalau di paha yang sampean pegang pasti seperti ini. Yang pas itu di lutut, seperti ini ya. Di lutut, tapi kepala itu tidak nunduk. Kepala itu tetap melihat pada tempat sujud. Maka akan seperti ini posisi papan tersebut. As-sadisu adapun yang nomor 6 at-tumakninatu yala tumakninah. Apa tumakninah? Diam sejenak. Biqadri dengan kira-kira apa? Dengan kira-kira apa? Subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Kalau dibaca di dalam hati subhanallah. Allahu Akbar, diam subhanallah. Sami'allahu liman hamidah, subhanallah. Perkiranya ya. Kadang ada orang kan saking kesusunya sholat pet, walaupun terawih banter. Kalau imam tidak tumakninah berhenti sampean, jangan diikuti, berhenti. Sholat tarawih sendiri ya. Saking keburunya imam, Allahu Akbar. Qadri subhanallah. Yang dimaksud qadri subhanallah seperti ini mas. Ruku, Allahu Akbar, selesaikan pas sampai sampurna rukukna baru bilang Allahu Akbar, subhanallah, sami'allahu liman hamidah. Bukan Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Bukan qadri subhanallah itu, karena rukuknya belum sempurna, belum cek rukuknya sudah bilang subhanallah baru bangun. Harus cek dulu. Allahu Akbar, tepak lurus rukuknya subhanallah. Allahu Akbar. Itu namanya tumakninah. Kalau Allahu Akbar, tidak boleh itu ya, bukan tumakninah. Karena belum sempurna sudah berdiri. Berdiam sejenak bil tumakninah. Biqadri subhanallahi, ya ini baru ada. Biqadri subhanallahi, dengan kadar membaca subhanallah. Dengan kadar membaca subhanallah. As-sabi'u adapun yang nomor 7 al-i'tidalu. Apa i'tidal? Hah? Berdiri? Al-i'tidalu, i'tidal bi ayyan tasiba, dengan akan menjadi apa? Cek apa cek? Jejak itu bekas mas ya, bekas jejak kaki harimau itu jejak. Cek menjadi tegak, kayak tegak. Bihaisu yang tasiba, dengan akan menjadi tegak siapa orang iman padahal berdiri. Iman padahal berdiri. Sami'allahu liman hamidah, tegak jejak baru sujud ya. Belum tegak hampir langsung sujud, berarti tidak punya i'tidal. I'tidal ini adalah rukun. Berarti kalau sudah meninggalkan i'tidal hukumnya
As-saminu adapun yang nomor 8 tumaninatu ialah tumanina fihi di dalam dia i'tidal. At-tasi'u ialah yang nomor 9 as-sujudu ialah sujud marrataini dengan 2 kali. Bian dia doa dengan akan meletakkan siapa orang jabhatahu kepada keningnya musyawarah, jangan di sini, pulang. Pakun saya merah, saya songkok merah ini banyak. Sini Mas, ke depan Mas. Kemarin sama Jaya kamu, sekarang Jaya jadi orang baik, kamu jadi orang jelek. Sini, kumpul Jaya. Jangan ketawa. Jangan keluarkan setan saya ya. Pengen tahu kalau setan saya keluar. Tahu nggak kalau setan saya keluar? Berapa hari saya lihat kamu untuk penyakitnya. Kapan mau jadi obat? Tiap hari di sini, Jaya, kamu, Tip. Kamu siapa nama kamu? Ada, nggak boleh diambil belakangnya. Ya. Oh, yang benar-benar sampai jadi kamera. Benar-benar sampai jadi kamera. Kelihatan sama pengasuh. Oke, lanjut. Biaya doa dengan akan meletakkan siapa man jabhatahu kepada keningnya ala musallahu atas tempat sholatnya atau tempat sujudnya. Maksufatan dengan terbuka, wa mutasakilan dan ditekan, biha dengan dia jabha, wa munakkisan dan nucing wa munakkisan dan nucing, masa gitu kan enggak bagus. Apa nucing? Nungging. Orang sujud itu kan nungging. Wa munakkisan kalau Maduranya nungging, kalau bahasa Indonesianya nucing. Artinya ini dahi itu kening kita itu tidak ada penghalang antara kening dan tempat sujud, tidak ada penghalang. Yang pertama, yang kedua agak ditekan ketika sujud, Yang ketiga dengan keadaan nucing, Kalau tidak nucing bukan sujud. Wayadul dan meletakkan siapa man syai'an kepada sesuatu min rukbataihi dari kedua lututnya man. To'ot ini wajib ketika keadaan sujud, wajib menyentuh pada tempat sholat. Wa min butuni kaffaihi dan dari kedua bagian dalam telapak tangan. Wa min butuni kaffaihi dan dari bagian dalam telapak tangan. Wa min butuni asabi'i dan dari bagian dalam jari-jari rijlaihi kedua kakinya man. Berarti 1 2 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7. Kaki itu minimal jempolnya harus bukan ujungnya ya, bukan ujung jari ya, bukan ujung jari seperti ini. Kalau kaki ada kan, kalau sujud cuman seperti ini, tet jarinya, tidak sampai bengkok. Minimal jempolnya harus mengarah ya, ditekan agar bengkok mengarah ke kiblat. Minimal jempol, yang lain lurus gak apa-apa ya. Kalau bisa semua dalam keadaan sujud bisa dibengkokkan semua nggak apa-apa. Al-ashiru, adapun yang nomor 10, at-tumaninatu yala tumanina fihi, di dalam dia sujud. Al-hadiya asyara, yang nomor 11, al-julusu yala duduk baina sajadataini, di antara dua sujud. Baina sajadataini, di antara dua sujud. As-saniya asyara, yang nomor 12, at-tumaninatu yala tumanina fihi, di dalam dia al-julus fi sajadataini. As-salisa asyara, yang nomor 13, al-julusu yala duduk litasyahhudil akhiri, karena duduk tasyahud akhir, tasyahud akhir. Wa ma, dan perkara ba'dahu, setelahnya tasyahud. Apa setelahnya tasyahud? Membaca sholawat kepada Nabi. At-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tasyahud ya, tasyahud. Allahumma sholli wa ma ba'dahu Allahumma sholli ala, atau sholawat atas Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wajib ya, sholawat atas Nabi itu wajib dalam sholat. Ar-rabi' asyara, adapun yang nomor 14, at-tasyahudul akhiru, ialah tasyahud akhir. Fayaqulu, maka berkata siapa musalli, at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. As-sadisa asyara, adapun yang nomor 16, assalamu ialah mengucapkan salam atau doa keselamatan. Wa aqalluhu, atau adapun paling sedikitnya assalam, assalamualaikum ialah lafaz assalamualaikum. Terus habis itu apa? Ya, jualin aja. Habis nomor berapa tadi? Habis berapa? As-sabi ya. As-sabi asyara, adapun yang nomor 17, at-tartibu ialah tertib. At-tartibu ialah tertib atau berurutan. Tidak boleh sampean sholat
diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh, harus berurut sama dengan wudhu kemarin. Hukum apa? Rukun terakhir adalah tertib. Fa'in tamada maka jika sengaja siapa man tarkahu meninggalkan tertib, tarkahu kepada meninggalkan tertib, ka'an sajadah seperti halnya sajadah sujud siapa man qabla ruku'ihi sebelum rukuknya dia man, batalat maka batal apa yang batal sholatnya. Wa in saha dan jika lupa siapa man falyaud maka kembali ilaihi pada dia rukun, ilaihi pada dia rukun, illa kecuali ayyakuna jika ada fi mislihi di dalam umpamanya apa? Umpamanya rukun sholat, atau setelah rukun fatatimu maka akan menyempurnakan siapa man bihi dengan dia rukun rakaatahu kepada rakaatnya. Maksudnya apa? Menambah satu rakaat lagi. Walau dan tidak dianggap, tidak dihitung, walau dan tidak dianggap apa perkara saha yang lupa siapa man bihi dengan dia saha yang lupa siapa man bihi dengan dia faslun al-jum'atu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau bisa hatam duluan ya, kebunnya. Tinggal berapa judul ya? Saya lihat 1, 2, 3. Apa mas? Saya kira keram ya. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tinggal 19 bab. Bagi kalau mulai besok anggaplah tinggal 18. Sekarang nambah 1 bab 18 dibagi anggap kalau ke 12 hari berarti 1 harinya kita 1 bab. Start duluan, bisa-bisa tanggal 10 hatam. Dan pindah ke pengajian Mas Ayah yang lain ya, ikut pengajiannya 4 jam segini, ikut pengajiannya Kiai Indi, saya juga mau ngaji bareng-bareng kita ke mushola. Siap? Kalau untuk pelajaran agama itu harus sih ruginya besok kalau sampean sudah berkeluarga ya. Siapa yang akan ngajari tentang haid terhadap anak-anaknya, istri-istrinya? Siapa? Kalau bukan sampean. Belajar, laki-laki itu perlu belajar haid, seperti apa haid, kapan berhentinya haid, cara hitungannya haid bagaimana. Belajar. Besok sampean punya istri, bagi yang punya. Akan punya anak, kalau tidak laki-laki perempuan, akan diajarkan apa anak sampean? Pikir ke situ. Sekarang belajarnya sampean tujuannya untuk 1 ditolabun ilmi untuk menghilangkan kebodohan, 2 besok saya punya istri, besok saya punya anak, saya ajarkan agama yang seperti apa anak saya. Halo. Ajar pak tepak.
tua banget lah, santri tertua Nurul Abror ini sudah. Santri tertua tapi sok muda. Halo. Saya melak di Nurul Abror, Lukman sudah ada. Lama Lukman ini. Makanya kalau Lukman memberikan contoh jelek berarti belum nyantri Lukman. Kesini cuma ajak gojok. Ini angkatannya Ustadz Habibuddin, Pak Congpi. Ini dah ya. Harusnya sudah jadi Pak Guru. Manfi. Lebih senior, lebih junior di bawah saya. Saya mulai tahun 89 awal. Saya sudah di sini. Umur saya sekarang hampir 40. 39. Tua saya sudah. Tapi kelihatan muda ya. Karena saya kumpul sama sampean ya. Makanya saya kalau di rumah itu sumpek. Kalau kumpul dengan orang-orang tua di rumah sumpek. Nanti muka saya cepat keriput, ini mending kumpul sampean di SMP, di pondok kecil. Yang keriput jadi kenyang lagi. Nggak usah beli skincare. Nggak usah beli NASA, MS Glow, nggak usah. Janggut tetap hitam. Rambut mulai agak putih ya. Mikir sampean yang bedel-bedel jadinya putih. Tapi enggak Mas, terima kasih. Saya berterima kasih buat sampean. Saya kadang bisa belajar sabar. Kalau nggak punya hiburan di rumah, nggak ketemu sampean, nggak bisa marahi sampean sehari saja, sumpek di rumah ya. Saya cari sasaran ke sekolah aja, masuk. Sehat sudah ya. Habis marah sehat sudah. Makanya habis marah biasanya saya kan duduk bareng sampean agak. Berarti sehat saya sudah. Kalau belum sehat aja nunjuk marengok, berarti belum marah saya. Ya mohon dimaklum ya yang SMP. SMK kadang bentak-bentak sama saya. Itu gaya saya. Tapi dianggap serius, kalau saya lagi marah dianggap serius. Kadang setannya keluar, centar. Kelak pak keluar. Tapi sulit cari orang seperti saya, sulit ya. Sudah keren, lucu ada. Lanjut. Besok yang akan sampean kangeni ketika pulang saya. Sudah lihat dah. Saya ya sampean akan siapa Pak Irfan ada ya. Pasti seperti itu. Ketemu saya sampai langsung Pak tangannya mau dicium. Eman tarik. Boleh nyium tangan saya asal ada uangnya. Ya gantian, masa saya terus yang kuis, kan gantian sampean yang kuis ngasih uang saya. Bentar lagi ada kuis, saya akan dapat rezeki ada kuis bentar lagi. Oke? Iya, perempuan tidak usah kuis, laki-laki aja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun fasal al-jum'atu, adapun Jumat. Jumat. Anadzukuri atas orang laki-laki. Al-ahrari yang merdeka, bukan budak. Laki-laki pertama yang dikena kewajiban untuk melakukan Jumat. Yang pertama adalah laki-laki. Yang kedua adalah al-ahrar, bukan budak, orang merdeka. Yang ketiga al-mukimina, yang bermukim. Yang dinamakan mukim adalah menempati tempat lebih dari 3 hari. 3 tahun sampai tidak Jumat-Jumat Mas ya. Mondok ke Nurul Abror karena belum nyampe 3 tahun tidak dikatakan mukim, sampai tidur di kamar. Bukan Jumat berarti. Yang namanya mukim itu diam di suatu tempat melebihi dari 3 hari. Sampean wajib sudah Jumatan ya. Al-balighina, yang baligh. Al-balighina, yang baligh. Kalau kayak Lukman itu belum baligh ya. Ghairil ma'dzurina, yang tidak uzur.
Ghairil ma'dzurina, yang tidak uzur. Apa uzurnya Jumat? Banyak, cari sendiri di kitab besar. Kalau sudah tahu malas Jumatan namanya. Aduh, hari datang uzur tak usah Jumat. Aduh, hari uzur. Kalau di sini tidak dijelaskan. Biar sampean masih semangat Jumat. Makanya biar sampean tahu uzurnya Jumat seperti apa, ada keringanan seperti apa di dalam uzur-uzur tersebut, baca kitab yang lebih besar. Caranya bagaimana? Nubdahnya dipateng ya. Pokoknya nubdah, udah pakai takmilah, ganti kata khusus 1, 2, 3 sampai 10 selesai, alim. Kayak Ustadz Sultan ya, Nyilaha itu sudah apa paling akhir itu bagian tafsir itu. Ditanya tafsir Qurannya ini tek jawab, anak bata-bata, anak baltuting sudah gitu. Anak kecil-kecil coba sampean lihat, kalau pulang lihat di YouTube-nya baltuting. Wisuda apa itu yang terakhir, bukan khusus lagi, bagian tafsir sama usul fikihnya ditinjau dari usul fikihnya seperti ini, dilihat dari tafsirnya seperti ini. Ada. Saya aja mau tanya takut. Alim ini. Saya cukup di jilid 2 kalau mudah. Lebih dari jilid 2 ya tahu saya ini. Kalau jilid 2 masih oke. Cuma nakiro makrifat teng. Kayaknya lucu alhamdulillah jilid 2 sampai jilid 6 apa lucu. Cerah-cerahnya pemikiran, enak-enaknya ngapalin. Tidak sampean gunakan, takut sampean punya takdir seperti saya duduk di depan seperti ini. Mau kemana berangan ya? Apa saya cerah gini? Saya punya cerita, sambil cerita karena bab kita masih tinggal sedikit. Kalau kita lanjut per hari 3 bab, puasa 2 hari, 3 hari sudah hatam. Saya punya cerita sedikit. Tapi cerita itu berhubungan dengan tetap berhubungan dengan kitab agama. Ada satu dulu di sini kan tidak pernah mengeluarkan guru tugas. Tidak pernah mengeluarkan guru tugas. Dulu ada di sini penjaga kantin, ditugas, diminta oleh pesantren Madura, pesantrennya almarhum Ki Abdul Qadir, untuk mengirim guru tugas dari sini. Sini tidak pernah ngirim guru tugas, tapi karena ada permintaan dan dipaksa, akhirnya Kiai mengutus penjaga kantin yang tiap hari aku leknase, yang tiap hari karaokean ya. Kuda, kalau saya di sana sudah mulai nyanyi Roma Irama, udah pintar suara kita. Diutus Madura sama Kiai, tidak mau anaknya, ya karena anaknya malas ngaji, artinya ngaji sudah capek tidur, berangkat. Sampai di Madura di tempat tugasnya, sudah masuk waktunya mengajar, 3 hari tidak ngajar, masuk kelas diam, lihat di kitabnya, lihat muridnya diam, sudah duduk. Kiranya jam sudah waktunya keluar, ya sudah ya keluar, assalamualaikum. Selama 3 hari. Akhirnya karena di kelas itu ada anaknya sang PJGT yang punya madrasah, lapor ke orang tuanya, Ustaz tak tahu ngajar benar ya. Anu apa? Yutojuun. Baca kitab enten. Assalamualaikum toju alamun pon. Agampun alamun. Sabu. Akhirnya dimaturkan ke almarhum Kiai Qadir. Dimaturkan ke beliau. Dipanggil. Jangan bantah ngajar selama 3 hari. Selama 1 minggu, sama minggu dah. Yang kijatin tahun yang babon apa? Saya ajarkan nak ento pon apa? Kenapa saya kalau kayak kodukan ombulan mbak? Tina baju kena kantin. Tahu nak kak? Centong, setel, cek-cek, cobi. Masa mau ngajar itu? Bismillahirrahmanirrahim, babul cobi. Akhirnya sama almarhum dikasih solusi, baan ke arena ngajar apa saya ajar kok.
Jadi tiap hari kiai baca, seret, dimaknai, keterangannya ditulis di kitabnya, sorenya ngajar. Itu sampai bertahun-tahun seperti itu. Akhirnya pinter dengan keadaan terpaksa dan dipaksa. Kalau seperti sampeyan yang enak-enaknya waktu belajar tidak dibebani apa-apa, tidak dibebani kambing ya. Ada yang disuruhan kambing di sini sama kiai? Tidak ada. Tidak dibebani seleb, tidak dibebani kantin. Kalau dulu santri rata-rata di sini diberi pekerjaan oleh pengasuh. Dulu pernah ada disuruh nguan sapeh karena ada bantuan sapi berapa? Apa 40 apa 20 dulu. Nguan ubi 100 biji, saya ikut nguan ubi, jaga seleb, pertanian. Kalau sekarang kan ada beban nyuci, tidak nyuci ya. Motor kareng tuana, mak motor kayak bagar rumah. Mak kareng nasi anting tak nyaman. Ini nasi terenak sekarang. Kalau dulu itu tidak punya ikan, cukup rek nasi, kelah, kasih garam, kasih micin, enak, enak. Sekarang makan itu saya tidak mau, kalau dulu enak. Sekarang lihat itu ada kebetian dalam kok ngakan ngari ya, zaman sangat. Sekarang enak, dan ayamnya lah ada, kantin masakannya sudah lengkap enak. Saya makannya tiap hari nasinya sampean mas di sekolah. Nah, sama dengan punyanya sampean. Jadi guru-guru di sini makannya sama persis dengan punya sampean. Karuko apa? Nggak gimbal lodang, entahnya jadi apa itu seber lebar. Ya lorpong ya tak tempat tuna ya. Enak tapi. Balik ke masa lalu ya. Di rumah dah enak mas. Saya pagi itu pasti makan di sekolah, makan di rumah. Enak. Makan di sekolah itu enak. Nasinya sama kayak santri gera-gera Burma. Kadang cengkak gitu. Itu artinya takut sampean ditakdir seperti saya duduk di depan di sini. Belajarlah yang giat, belajarlah yang giat. Kasta itu tak mungkin ada di depan, pasti di belakang. Nyesel kalau sudah tidak tahu. Belajar. Al-muqimin, al-balighin, ghairul muhdirin. Al-jum'atu fardu kifayatin ialah fardu kifayah. Fardu kifayatin ialah fardu kifayah. Wa fil jum'ati jam 10:01 wallahu a'lam bishawab. Belum kan dia. Ada ingat tiap hari. Saya dulu menyelesaikan, baru kita kaya. Kaya. Saya dulu selesaikan. Besok kita puasa, semoga kita bisa menuntaskan puasa dengan penuh ibadah ya. Banyak baca Al-Quran di bulan puasa. Bulan puasa banyak-banyaklah baca Al-Quran, banyak-banyaklah belajar. Karena semua ibadah kita, semua perbuatan kita di bulan puasa itu berlipat-lipat pahalanya. Kalau sampean sholatnya 27 bisa berlipat ganda di bulan puasa. Apapun ibadah laksanakan, apapun ibadah. Tidurnya sampean, tidurnya orang puasa dihitung ibadah. Tapi jangan tidur terus. Kalau tidur terus berarti belajar mati. Bangun tidur, sahur, habis sholat subuh tidur, bangun duhur tidur lagi, bangun asar tidur lagi. Anak kecil bisa puasa. Berarti kalau seperti itu belajar mati. Tidak usah nawaitu saumawadin, nama nawaitu an amuta. Dan kaulah akan belajar mati lillahi ta'ala. Dung dah. Sore juga ngakan. Oh, pendendanan ya Allah sehari mati ampun. Iya kalau tidur full puasa berarti niatnya belajar
mati. Puasa itu seperti sampean ini besok duduk dengan saya di sini akan dianggap taklimul muta'alim yang mendapatkan balasan dari Allah, balasan pahala. Karena taklimul muta'alimnya orang yang sedang berpuasa akan berlipat ganda pahalanya. Malaikat itu turun ketika melihat ada majelis taklimul muta'alim. Dimanapun tempat, malaikat turun bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada Allah bahwa sedang ada taklimul muta'alim membahas tentang agama Engkau ya Allah, orang-orang ini. Katanya itu malaikat ikut nimbrung, cuman nggak kelihatan ya. Coba kelihatan selak. Pengajian Bapak Ahmad Irfan didatangi oleh para malaikat. Salut saya, keren itu. Didatangi oleh Jaya dan Farel. Aduh. Tapi enggak, bagus ya. Jadi bagus. Nah, kita tutup kajian pada hari ini, pengajian pada hari ini dengan pembacaan dengan harapan pembacaan surat Al-Fatihah dengan harapan menjadi barokah bagi sampean, bagi saya, bermanfaat dan bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Sampaikanlah kebaikan pada orang lain walaupun itu hanya sedikit, walaupun itu hanya satu huruf. Sholat surah wajib, menyampaikannya sampean kepada tetangga yang tidak sholat, kepada orang yang tidak sholat. Sholat surah wajib, ada perintah pangeran. Itu sampean sudah dakwah, sampaikanlah ya. Punya ilmu kalau tidak disampaikan sama saja seperti pohon yang tidak berbuah atau langit yang tidak berbintang. Tidak keren, istilahnya tidak keren kalau sekarang ini. Wah, tidak maco, tidak matching. Semoga dengan datangnya bulan puasa kita sambut dengan gembira, karena orang yang gembira dengan datangnya puasa ada pahala tersendiri baginya, ada pahala tersendiri baginya. Sehingga kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, umat yang akan mendapat syafaat. Tanpa syafaat Rasulullah, tanpa rahmat Allah, kita akan jadi apa? Kita akan jadi apa? Satu-satunya yang bisa memberikan selamat bagi kita itulah adalah syafaatnya Rasul. Kalau sudah Rasulullah, ya Allah, orang ini saya beri syafaat, aman sampai slow sudah, lenggang-lenggang kangkung di akhirat. Dadah lu nggak masuk surga kada. Seadanya. Tapi belum tentu saya masuk surga. Bisa jadi Lukman yang masuk surga. Kau lah tak ya cari apa jeng ben Pak Irfan Pak. Okom Pak Irfan. Malaikat. Maturaki ke pangeran Pak Irfan sabakan neraka. Ya, bisa jadi seperti itu kan Lukman. Makanya saya akan bilang ke Lukman sekarang, takut besok dituntut oleh Lukman. Luk, bajengnya Pak Rajin ya. Sudah, hutang saya habis sudah Lukman. Saya sudah menyampaikan bahwa sholat itu wajib Luk. Tidak ada tuntutan buat saya besok di akhirat ya Luk. Anggung tibi, masuk-masuk surga tibi, neraka tibi. Al-Fatihah ala hadirin yang soleh Al-Fatihah. Kalau